Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Nudiana dengan nomor NPM 24062120046 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mengenai hadis dhaif dengan dosen pengampu Bapak Ujang Deden Nurul Hakim, Dr. Andes MPDI. Materi yang akan saya bahas di sini yaitu pengertian hadis dhaif, kriteria hadis dhaif, dan klasifikasi hadis dhaif. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian hadis dhaif. Hadis dhaif menurut bahasa berarti hadis yang lemah, sedangkan menurut istilah memiliki beberapa definisi. Di antaranya, hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Kemudian, hadis yang hilang salah satu syaratnya dari syarat-syarat hadis makbul atau hadis sahih yang hasan. Dan pada definisi yang ketiga ini disebutkan secara tegas bahwa hadis dhaif adalah hadis yang salah satu syaratnya hilang. Kemudian kita ke materi yang kedua, yaitu mengenai kriteria hadis dhaif. Para ulama memberikan batasan bagi hadis dhaif, yaitu al-hadisul dhaifi wal hadisul ladzi lam yujma' sifatul hadisis sahihi wala sifatil hadisi, yang artinya hadis dhaif adalah hadis yang tidak menghimpun sifat-sifat sahih dan juga tidak menghimpun sifat-sifat hadis hasan. Kriteria hadis dhaif yaitu hadis yang kehilangan salah satu syaratnya sebagai hadis sahih dan hasan. Dengan demikian, hadis dhaif itu bukan tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih, juga tidak memenuhi persyaratan hadis-hadis hasan. Adapun syarat-syarat hadis makbul diantaranya yaitu rawinya harus adil, rawinya dabit, meskipun tidak sempurna, serta sanadnya bersambung, dan padanya tidak terdapat suatu kerancuan, dan yang terakhir, padanya tidak terdapat ilat yang merusak. Lalu materi yang terakhir yaitu tentang klasifikasi hadis dhaif. Klasifikasi hadis dhaif terbagi menjadi 3 klasifikasi. Di antaranya yaitu 1. Klasifikasi hadis dhaif berdasarkan cacat pada keadilannya dan kedabitan rawi. 2. Klasifikasi hadis dhaif berdasarkan gugurnya hadis. Dan 3. Klasifikasi hadis dhaif berdasarkan kuantitas rawi. 1. Klasifikasi hadis dhaif berdasarkan cacat pada keadilannya dan kedabitan rawi. Di antaranya yaitu hadis maudhu, hadis matruk, hadis mungkar, dan hadis sad. 1. Hadis maudhu. Hadis maudhu yaitu hadis yang dicipta serta dibuat oleh seorang pendusta yang ciptaan itu dinisbatkan kepada Rasulullah SAW secara palsu dan dusta, baik disengaja maupun tidak. 2. Hadis matruk yaitu hadis yang pada sanadnya ada seorang rawi yang tertuduh dusta. 3. Hadis mungkar yaitu hadis yang sanadnya terdapat rawi yang jelek, kesalahannya banyak, kelengahan dan tampak kefasikannya, lawannya dinamakan ma'ruf. 4. Hadis sad, hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang makbul atau menyalahi riwayat yang lebih utama darinya, baik karena jumlahnya yang lebih banyak atau daya hafalnya yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya klasifikasi hadis berdasarkan gugurnya rawi, yaitu diantaranya hadis mu'allaq, hadis murdal, hadis mursal, hadis munqati, dan hadis mudallas. 1. Hadis mu'allaq yaitu hadis yang kelihatannya tidak mengandung cacat, tapi setelah diteliti ternyata mengandung cacat atau sanad, matan, atau keduanya. 2. Hadis mudal yaitu hadis yang putus sanadnya 2 orang atau lebih secara berurutan. 3. Hadis mursal. Hadis mursal yaitu hadis yang gugur rawi dari sanadnya setelah tabi'in. 4. Hadis munqati. Hadis munqati adalah hadis yang sanadnya terdapat salah seorang yang digugurkan, baik di ujung maupun di pangkal. 5. Yaitu hadis mudallas, hadis yang diriwayatkan menurut cara yang diperkirakan bahwa hadis tidak bernoda.
Lalu selanjutnya klasifikasi hadis berdasarkan kuantitas rawi. 1. Hadis marfu, 2. Hadis mauquf, dan 3. hadis maqtu. 1. Hadis marfu, yaitu sabda atau perbuatan atau takrir, penetapan atau sifat yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang bersifat jelas ataupun secara hukum, baik yang menyandarkannya itu sahabat atau bukan, baik sanadnya mutasil atau bersambung atau munqati atau terputus. 2. Hadis mauquf, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat baik dari perkataan, perbuatan, atau takrir, baik bersambung sanadnya maupun terputus. 3. Hadis maqtu, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada seorang tabi'in dan orang setelahnya daripada tabi'in, kemudian orang-orang setelah mereka, baik berupa perkataan atau perbuatan dan sesamanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.